Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Persela depak Fahri Husaini dari kursi pelatih. Persela Lamongan mengumumkan telah mengakhiri kerjasama dengan Fahri melalui akun resmi klub. Karis Yulianto yang sebelumnya berstatus sebagai asisten pelatih untuk sementara bakal memimpin Persela. Ia bakal menjadi caretaker hingga Persela menunjuk pelatih kepalanya. Persela mendepak mantan pelatih timnas Indonesia U19 tersebut, usai Zulham Zamrun dan kawan-kawan kalah dari PSIM Yogyakarta 0-1. Hasil tersebut bikin Persela berada di zona degradasi. Timnas Indonesia hampir pasti berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Piala AFF 2022. Timnas Indonesia hampir pasti berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Piala AFF 2022. Menurut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia pasti berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno jika pengerjaan stadion rampung pada akhir November atau awal Desember 2022. Saat ini Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang dilakukan perbaikan rumput sejak Mei 2022. Proses perbaikan sendiri hampir rampung. Karena hampir rampung itulah, Direktur Pengelolaan Stadion Utama Gelora Bung Karno mengatakan Timnas Indonesia menjadi prioritas utama untuk menggunakan Gelora Bung Karno. Karena itu, berbagai persiapan akan dikebut sebagai upaya Timnas Indonesia dapat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Piala AFF 2022. Luapan emosi Richarlison usai jadi korban rasisme. Laga Brasil versus Tunisia di Parc des Princes di menit ke-19, Richarlison merayakan gol ke gawang Tunisia. Supporter yang meledeknya kemudian melempari beberapa barang. Salah satu benda yang dilempar ke arah Richarlison rupanya pisang yang menjadi simbol pelecehan rasial. Sikap itu kemudian dikomentari sang pemain usai pertandingan yang dimenangkan Selecao 5-1. Lewat Twitter, Richarlison kesal betul dengan perilaku rasisme di lapangan. Ia juga mempertanyakan bentuk sanksi atas perilaku tersebut yang terkesan tak memberi efek jera. Christian Pulisic di ujung tanduk. Christian Pulisic lagi kehilangan taring di Chelsea, juga di timnas Amerika Serikat. Pulisic sedang dinilai mejan yang tidak bagus untuk perkembangan karirnya. Dilansir dari Mirror, Christian Pulisic sudah bermain sebanyak 8 kali di seluruh kompetisi musim ini, walau seluruhnya cuma jadi pemain pengganti. Ex pemain timnas Amerika Serikat Brian Danset mulai mempertanyakan Pulisic apakah sang penyerang sayap itu bisa segera bangkit. Dia pemain yang sangat bagus, tetapi kini fokusnya entah kemana. Pulisic sedang tidak menjadi pemain yang mampu mengendalikan tempo, menghubungi lini depan, dan melakukan operan terakhir, ungkap Brian Danset. Portugal masih percaya Cristiano Ronaldo. Portugal gagal ke semifinal UEFA Nations League 2022-2023 usai ditekuk Spanyol 0-1. Gol kemenangan La Furia Roja dicetak Alvaro Morata. Di laga itu, Portugal memainkan Ronaldo sejak awal, namun ia gagal mengeluarkan penampilan terbaiknya. WhoScored memberi rating 6,72 lantaran Cristiano Ronaldo hanya membuat 30 sentuhan dan bikin 2 tembakan sepanjang 90 menit. Tak ada ancaman berarti ditebar CR7 ke gawang Unai Simon. Pelatih Fernando Santos lantas membelanya. Ia menilai Ronaldo masih bisa lebih baik dengan menyebut kesulitan pemain biasa terjadi di sepak bola. Timnas Denmark punya jersey baru bentuk protes ke Qatar. Seperti kebanyakan timnas lainnya, Denmark juga memperkenalkan seragam yang akan digunakan untuk Piala Dunia mendatang. Tetapi ada yang berbeda dari jersey Denmark kali ini karena menggunakan tema monokrom alias senada. Rupanya ada pesan tersembunyi dari ketiga jersey tersebut.
Jersey ini dibuat sebagai tanda protes atas pelanggaran HAM yang dilakukan Qatar selama persiapan Piala Dunia. Oleh karenanya, Denmark ingin menunjukkan kepada dunia bahwa FIFA sudah salah besar memilih Qatar sebagai tuan rumah. Benzema siap comeback lawan Osasuna. Ada peluang bomber Real Madrid Karim Benzema merumput lagi di akhir pekan ini. Benzema mengungkapkan kondisinya sudah oke usai dibekap cedera otot. Cedera itu dialami Benzema di tengah-tengah laga melawan Celtic pada matchday kedua Liga Champions. Alhasil, penyerang berusia 34 tahun itu sudah melewatkan 3 pertandingan Madrid dan 2 laga internasional timnas Prancis. Benzema sudah menepi lebih dari 3 pekan dan sudah mulai berlatih lagi. Benzema berharap akan dilibatkan saat Madrid menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada Senin 3 Oktober 2022. Krisis berlanjut, satu lagi pemain Barca tumbang. Badai cedera di tubuh Barcelona belum berhenti. Terbaru Hector Bellerin dilaporkan harus masuk ruang perawatan Barcelona akibat cedera. Menurut rilis resmi yang dikeluarkan Barcelona, Bellerin mengalami cedera saat sesi latihan. Sepanjang jeda internasional ini, ia berlatih di markas latihan Barcelona. Namun apesnya, ia malah terkena cedera pada hari Rabu, 28 September pagi waktu setempat. Sang bek disebut mengalami cedera di bagian betisnya, jadi ia harus menepi sejenak dari skuad Barcelona. Wasit wanita pertama di Serie A tugas pekan ini. Sejarah bakal tercipta di Serie A akhir pekan ini, sebab untuk pertama kalinya wasit wanita Maria Sole Ferrieri Caputi akan bertugas. Ferrieri ditugaskan untuk memimpin pertandingan di Mapei Stadium Minggu 2 Oktober 2022 malam saat Sassuolo bertemu Salernitana. Ini akan jadi momen bersejarah, ujar Presiden Asosiasi Wasit Italia seperti dikutip Football Italia. Ya, sebelum ini Serie A belum pernah dipimpin oleh wasit wanita. Pastikan bertahan di Inter Milan, Skriniar buat Manchester City dan PSG merana. Meski Milan Skriniar kecewa dengan Inter Milan di Liga Italia, ia dikabarkan akan tetap bertahan, kendati ada minat dari Manchester City dan Paris Saint-Germain. Baru-baru ini Inter Milan diperkirakan akan mulai mengambil langkah untuk memperpanjang kontrak bek berusia 27 tahun itu. Saya selalu berusaha memberikan segalanya untuk Inter, hal itu yang membuat saya dicintai penggemar. Saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka dan itu luar biasa, ujar Skriniar. Kaget sekaligus ngeri momen Kostas Manolas foto bareng singa. Beberapa minggu yang lalu kita melihat Diego Costa berpose dengan serigala asli setelah kembali ke Liga Premier Inggris dan sekarang Kostas Manolas ditemani seekor singa. Tetapi Manolas tampak tidak terlalu nyaman untuk alasan yang jelas. Setelah bermain untuk AS Roma dan Napoli dalam beberapa tahun terakhir, ini tentu mengejutkan untuk melihat Manolas pindah ke Uni Emirat Arab. Dia bergabung secara cuma-cuma dari Olympiakos setelah jeda transfer Eropa ditutup. Kejamnya Chelsea era Todd Boehly pecat kepala fisioterapi via Zoom. Pemilik anyar Chelsea Todd Boehly kembali melakukan aksi bersih-bersih staf di timnya. Terbaru kepala fisioterapi The Blues, Thierry Laurent, didepak dari Stamford Bridge via panggilan Zoom. Thierry Laurent dipecat usai mengabdi selama 17 tahun bagi si biru. Bukan hanya Laurent yang diberhentikan oleh Chelsea, tetapi Direktur Medis Dr. Paco Biosca juga dipecat oleh The Blues. Biosca sendiri sudah mengabdi di Stamford Bridge selama 11 tahun. Aksi bersih-bersih karyawan yang dilakukan Todd Boehly menuai kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya ia memecat staf tanpa menyiapkan pengganti yang sepadan. Daripada tutup karir, dengan menyedihkan Ronaldo disarankan pensiun dalam waktu dekat. Ex-striker Real Madrid, Antonio Cassano menyarankan Cristiano Ronaldo untuk segera pensiun daripada menutup karirnya dengan menyedihkan. Sebab Cassano melihat Ronaldo saat ini tidak lagi menjadi pilar penting di timnya. Sebagai contoh, di Manchester United,
Ronaldo lebih sering menjadi pemain cadangan ketimbang starter pada musim 2022-2023. Ronaldo juga belum mencetak gol dari 6 laga di Liga Inggris. Maka dari itu, mantan striker timnas Italia dan Real Madrid itu meminta Ronaldo untuk pensiun dalam waktu dekat daripada menghancurkan karir luar biasanya. Ini ternyata penyebab Aaron Wan-Bissaka tidak jadi tinggalkan Manchester United. Sebuah informasi beredar mengenai situasi transfer Aaron Wan-Bissaka di musim panas kemarin. Manchester United dilaporkan sudah mempersilahkan sang bek untuk pergi, namun transfer itu tidak menjadi kenyataan. Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United sudah menawarkan Wan-Bissaka ke beberapa klub, namun sang bek ternyata minim peminat. Ini disebabkan MU memang hanya ingin menjual Wan-Bissaka, namun mereka meminta bayaran yang cukup tinggi, mengingat mereka harus keluar uang 50 juta pound sterling untuk merekrutnya dari Crystal Palace. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United masih akan mempersilahkan Wan-Bissaka pergi di musim dingin nanti. Ia bisa pergi dengan catatan tawarannya masuk untuk sang bek sesuai keinginan MU. Berkat Christian Eriksen, tugas Bruno Fernandes di Manchester United jadi lebih mudah. Bruno Fernandes mengaku jika keberadaan Christian Eriksen di Manchester United membuat tugasnya jauh lebih mudah dalam pertandingan. Pernyataan itu disampaikan Bruno Fernandes di laman resmi Manchester United baru-baru ini dalam episode baru seri Player Diaries di TeamViewer. Hubungan antara Eriksen dan Bruno Fernandes di lini tengah Manchester United tampak solid dan hidup. Itu dibuktikan dengan 4 kemenangan beruntun Manchester United sebelum jeda internasional. Ibarat mendapat berkah, Bruno merasa jika Eriksen adalah pemain berkualitas, maka bermain dengan gelandang berusia 30 tahun tersebut terasa menyenangkan. Liverpool coba dekati gelandang Benfica. Liverpool sudah menemukan target gelandang mereka lagi untuk musim dingin di dalam sosok Enzo Fernandez. Fernandes sendiri merupakan salah satu gelandang Benfica yang bermain cukup apik. Bahkan performa Fernandes bisa membuat Jurgen Klopp, pelatih Liverpool, sangat terkesan sehingga menginginkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Akan tetapi tentu saja akan sangat sulit untuk bisa mengamankan sang gelandang karena ia baru saja direkrut musim kemarin oleh Benfica sehingga kontraknya masih sangat panjang. Kalaupun Liverpool nekat untuk membeli sang Fernandes, maka mereka harus mempersiapkan dana sebesar 118 juta euro, yang pastinya hampir tak mungkin diberikan oleh skuad Liverpool. Lionel Messi ogah sepakati kontrak baru dengan PSG. Lionel Messi dilaporkan bakal menolak tawaran kontrak baru dari Paris Saint-Germain. Ex Barcelona ini disinyalir juga akan meninggalkan klub asal Paris itu pada awal 2023 nanti. Hal ini bakal menjadikan Messi sebagai free agent untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer pada 2021. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dan Presiden Joan Laporta juga telah menyatakan keinginannya untuk membawa pulang Messi. Namun menurut jurnalis La Porteria, Marc Marba, reuni Messi dengan Blaugrana baru akan terwujud jika Gerard Piqué keluar dari Camp Nou, sebab hubungan mereka telah memburuk pada saat musim terakhir Messi di Barcelona. Sudah berusia 37 tahun, pemain pengangguran ini mau jadi suksesor Karim Benzema di Real Madrid. Fernando Llorente yang saat ini berstatus tanpa klub ingin menjadi pengganti Karim Benzema di Real Madrid. Klub terakhir yang dibela Llorente adalah SD Eibar yang memutuskan tak memperpanjang kontraknya pada musim panas 2022. Meski sudah berusia 37 tahun, Llorente mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai hasrat untuk berseragam Real Madrid. Dia bahkan siap untuk bermain gratis untuk El Real jika diminta untuk menggantikan Karim Benzema. Real Madrid memang membutuhkan penyerang baru untuk menjadi suksesor Benzema yang tak lagi muda. Namun Llorente jelas tak masuk hitungan Real Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!